Sektor keuangan dan perbankan kini terus merasa terancam dengan adanya serangan cyber seiring dengan kemajuan digitalisasi. Lantas bagaimana antisipasi dari para pelaku usaha di lapangan dan seberapa khawatirnya mereka? Telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Slamet Riyadi, Direktur Operasi dan Teknologi Bank Mega Syariah. Pak Slamet, apa kabar? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Selamat siang. Iya Pak Slamet, kalau kita melihat terkait dengan kejahatan cyber ini kan dinamis sekali ya. Bahkan bekerja-kejaran dengan perkembangan teknologi yang ada. Lalu upaya apa yang dilakukan Bank Mega Syariah untuk memastikan nasabah tetap aman dari kejahatan cyber ini? Iya, baik Mbak Indika, selamat siang. Selamat siang semua pemirsa CNBC. Ya seperti yang tadi kita pahami bersama bahwa memang kejahatan cyber itu kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu meningkat terus. Ya kemarin dari tahun 2020 itu sampai 5 kali peningkatan attack-nya gitu kan. Sehingga mau tidak mau ini kita harus menyiapkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah? Tentu mau tidak mau kita harus meningkatkan resilience dari keamanan atau ketahanan cyber kita. Nah, ada beberapa framework yang memang kita siapkan, mulai dari governance-nya, kemudian risk management-nya, juga ketaatan kita terhadap aspek compliance. Jadi mau tidak mau dengan 3 landasan itu dari sisi 2 hal ya, dari sisi continuously improvement kita akan selalu tumbuh. Kenapa? Karena seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kejahatan itu selalu berkejar-kejaran nih. Jadi kita tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Jadi mau tidak mau kita harus ikut lari juga. Ya, karena memang kejahatan cyber ini bukan masalah kita kena atau tidak kena, tapi kemampuan kita untuk selalu berjaga-jaga. Jadi itu yang selalu dilakukan oleh Bank Mega Syariah untuk setidaknya kita melakukan prevention atas serangan-serangan cyber yang dilakukan oleh ya tadi fraudster dan yang lain-lain gitu. Baik, faktor-faktor apa yang mungkin menjadi faktor terbesar untuk bisa memancing adanya kejahatan cyber ini? Apakah memang dari segi teknologi atau dari segi SDM-nya sendiri? Iya, tentu ini berkaitan ya dengan peningkatan digitalisasi. Tentu literasi pengguna itu kan semakin hari semakin meningkat. Ya, tetapi di sisi lain juga kecanggihan dari fraudster itu semakin meningkat juga. Kenapa? Karena mereka selalu mencari celah untuk bisa masuk ke dalam industri keuangan terutama ya, karena industri keuangan itu memang satu industri yang memang selalu menjadi sasaran mereka. Nah, dengan kondisi itu tentu baik dari sisi kita sebagai pelaku usaha di industri jasa keuangan maupun lingkungan ekosistem kita itu mau tidak mau kita harus meningkatkan. Nah, makanya kalau kita lihat memang ada 3 pilar yang memang harus selalu kita kuatkan ya, mulai dari bagaimana policy itu kita selalu update, kita selalu comply dengan policy, kemudian bagaimana bisnis proses itu terjadi yang memang tujuannya pengamanan data, dan yang ketiga memang faktor SDM. Mau tidak mau people ini juga memegang peran kunci dalam kita menjaga ketahanan cyber kita gitu. Baik, bicara dari segi teknologi, berapa besar investasi Bank Mega Syariah untuk memastikan teknologi ini terus terupdate agar bisa menghalau serangan-serangan cyber? Ya, kalau nominalnya mungkin cukup besar, tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang itu rata-rata capex yang kita keluarkan untuk melakukan pengembangan teknologi itu around 30-50% peningkatan capex yang kita lakukan setiap tahun dalam rangka menjaga tadi ketahanan cyber kita. Ya memang kalau untuk ukuran sizing Bank Mega Syariah ini cukup besar, tetapi tadi bahwa ketahanan cyber itu bukan pilihan. Ya, mau tidak mau harus kita lakukan untuk supaya kita bisa menjaga ketahanan dari serangan cyber tadi begitu. Baik, apakah cost ini menjadi cost yang terbesar dari seluruh pengeluaran di Bank Mega Syariah? Enggak juga. Ada beberapa aspek cost lain ya yang memang kita coba seimbangan, tetapi ini masuk dalam kategori cost yang cukup besar. Baik, lalu langkah-langkah apa yang mungkin disesuaikan untuk bisa mendukung investasi yang sudah sangat besar ini di bidang teknologi? Betul. Tentu apapun yang kita lakukan dalam hal investasi teknologi tujuannya kan untuk mengembangkan bisnis itu sendiri. Ya, kita pahami bersama bahwa kalau
kita punya resiko teknologi, resiko serangan cyber, tentu ini yang paling berat adalah bagaimana kita menjaga kepercayaan dari masyarakat. Ya, tentu dengan masyarakat tidak percaya dengan Bank Mega Syariah, tentu animo masyarakat untuk melakukan bisnis dengan Bank Mega Syariah juga akan menurun begitu kan. Nah, itulah makanya investasi di teknologi ini menjadi suatu kunci bagi kami supaya ini bisa menjadi foundation, menjadi pondasi untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan nasabah yang ujung-ujungnya mereka akan bertransaksi di Bank Mega Syariah, yang ujung-ujungnya profit kita juga akan meningkat seiring dengan pertumbuhan nasabah. Dan kalau kita lihat memang ini berdampak secara langsung, karena kalau kita lihat pertumbuhan nasabah kita juga itu naik secara signifikan juga begitu ya dengan investasi yang kita lakukan. Kita sudah bicara betapa SDM ini cukup penting untuk bisa menghalau kejahatan-kejahatan cyber. Lalu upaya seperti apa atau mungkin ada pelatihan yang dilakukan Bank Mega Syariah untuk menjamin SDM-SDM ini terus terupdate dengan sistem keamanan yang ada? Iya. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai SDM itu kan bukan hanya SDM teknologi ya, bukan hanya SDM IT, tapi seluruh SDM yang ada di Bank Mega Syariah. Kenapa? Karena mereka semua terlibat dalam aktivitas interaksi yang membuat sistem kita itu rentan atau tidak. Sehingga kalau kita lihat bagian teman-teman yang menangani IT, tentu kita akan lakukan pelatihan, training dan segala macam, termasuk juga standar-standar assessment yang wajib mereka ikuti agar mereka itu memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kejahatan cyber. Tetapi di sisi lain juga untuk karyawan itu selalu kita lakukan sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan bagaimana penggunaan teknologi yang baik gitu kan, karena kalau mereka tidak punya awareness yang cukup ya di seluruh karyawan, maka itu juga mereka bisa menjadi lubang masuknya kejahatan cyber begitu kan. Sehingga kalau kita lihat maka semua karyawan, employee yang ada di Bank Mega Syariah itu selalu kita lakukan training maupun awareness untuk menjaga ketahanan cyber tadi begitu. Baik, dan mungkin memang ada tantangan tersendiri untuk bisa menghalau kejahatan cyber ini di Bank Mega Syariah? Ada tentu ya, karena tadi kalau kita lihat pilarnya tadi kan, ada prosesnya, ada teknologinya, ada manusianya. Nah, masing-masing ini kan punya tantangan sendiri-sendiri gitu kan. Kalau kita berbicara mengenai teknologi, tentu tadi bahwa teknologi berkembang terus. Ya, bagaimana artificial intelligence berkembang, bagaimana juga cloud computing berkembang, itu tentu akan menimbulkan tantangan sendiri. Bagaimana kita selalu siap untuk masuk ke era itu. Kemudian di sisi proses, nah proses-proses ini kan juga harus kita pastikan bahwa proses-prosesnya governance-nya baik gitu kan, sehingga ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi itu menjadi kunci utama supaya semua bisnis proses itu bisa terjaga governance-nya, aspeknya gitu kan. Nah, yang paling terakhir yang paling penting sebetulnya aspek manusianya tadi gitu kan. Kita teknologinya sudah bagus, prosesnya sudah oke, tetapi kalau manusianya sendiri ceroboh, ini menjadi lubang juga untuk dimasuki. Sehingga 3 pilar tadi itu selalu kita jaga supaya mereka berjalan seiringan begitu ya. Baik, dan apakah Bank Mega Syariah bekerja sama dengan lembaga keamanan atau mungkin lembaga kepolisian untuk dapat mengantisipasi adanya serangan cyber? Ya, tentu. Karena tadi kalau kita lihat framework-nya, di satu sisi continuously improvement, di sisi lain bahwa kita memang satu sisinya juga harus masuk ke dalam komunitas. Kenapa? Karena kejahatan cyber ini kita tidak bisa nangani sendiri. Ya, informasi maupun update dan segala macam itu kita dapat masukan juga dari komunitas-komunitas itu, sehingga akan membuat konteks cyber resiliensinya tadi bisa tercapai. Kenapa? Karena dari sisi ekosistem kita selalu berhubungan gitu kan. Dan tadi prinsipnya bahwa kejahatan cyber itu tidak bisa kita tangani sendiri dan kita memang harus berinteraksi dengan ekosistem gitu. Baik, bagaimana dari segi regulasi? Apakah Bank Mega Syariah merasa regulasi yang ada ini sudah cukup menjadi payung hukum untuk bisa memberikan hukuman yang membuat jera para pelaku kejahatan cyber, atau sebenarnya lebih baik diperdalam lagi, terutama untuk di bidang perbankan?
Eh, Kalau kami melihat secara regulasi belakangan ini memang sudah semakin ketat. Ya, kalau kita lihat OJK dan Bank Indonesia itu sudah banyak meluncurkan regulasi-regulasi baru yang tujuannya untuk meningkatkan ketahanan cyber kita. Ya, yang terakhir keluar, bank itu kan diwajibkan untuk melakukan assessment, maturity assessment terhadap ketahanan cyber. Yang sebelumnya tidak ada, sekarang wajib. Itu saya rasa juga dorongan dari regulator supaya bank itu mempersiapkan diri. Tetapi balik lagi bahwa antara kejahatan dengan regulasi itu kan selalu sama dengan pelaku bisnis gitu kan, kejar-kejaran. Dan ya kami bersyukurnya bahwa di sisi lain regulator kita juga cukup aktif gitu kan, meskipun regulasinya belum ada, tetapi mereka juga aktif memberikan masukan kepada bank untuk bagaimana menyiapkan infrastruktur maupun ketahanan cyber yang wajib dimiliki oleh bank. Nah itu masuknya lewat mana? Bisa masuk lewat audit dan segala macam. Tadi seperti saya sampaikan bahwa asesmen yang kita lakukan, audit yang kita lakukan, ini selalu dimonitor juga oleh BI ataupun OJK. Jadi regulator ini menurut saya sudah cukup aktif dalam rangka menjaga industri, ya. Karena itu menjadi concern mereka juga gitu kan, concern industri kita supaya industri kita menjadi industri yang kuat dan tahan terhadap serangan cyber. Baik, jika ada regulasi yang mungkin akan ditambahkan oleh regulator, apa yang menurut Anda harus menjadi fokus? Iya, ada beberapa regulasi ya yang menurut kami seperti katakanlah cloud computing ya. Seperti cloud computing itu bank memang sudah dibolehkan untuk masuk ke sana. Tetapi mungkin rincian detailnya, caranya seperti apa, ini mungkin perlu diperdalam lagi dan banyak aspek yang mungkin yang menurut saya dengan berjalannya waktu seperti pemanfaatan AI, pemanfaatan IoT dan segala macam, itu menurut saya kalau memang sudah ada kajian maupun regulasi yang bisa diluncurkan oleh regulator, menurut saya itu akan sangat baik menjadi panduan kita untuk masuk ke arah sana juga gitu kan. Karena memang mau tidak mau arahnya industri kan pasti akan ke sana gitu kan, seperti itu. Baik, kita tahu teknologi AI ini adalah teknologi yang terus digembar-gemborkan akhir-akhir ini dan disebut menjadi masa depan. Industri ke depannya tidak hanya perbankan tapi juga industri lainnya begitu. Tapi di sisi lain kita tahu juga teknologi ini seperti pisau yang bermata dua begitu. Lalu bagaimana Bank Mega Syariah memanfaatkan teknologi AI ini untuk bisa justru menjaga keamanan cyber? Ya, ada beberapa teknologi yang sudah kita lakukan ya, kita kerjasama dengan beberapa partner gitu kan. Mereka sudah memanfaatkan machine learning dalam rangka melihat behavior atas attack. Nah itu kan perilakunya bukan lagi role yang kita ciptakan, tetapi role itu terbentuk atas behavior yang terjadi atas kejadian-kejadian serangan cyber. Nah dengan bantuan machine learning ataupun AI itu akan memudahkan role itu selalu di-upgrade. Kita bisa bayangkan kalau misalkan katakanlah kita tidak menggunakan AI ataupun machine learning untuk mengupgrade role security kita, itu kita bisa ketinggalan terus gitu kan. Karena perilakunya sudah berubah tetapi role-nya belum berubah. Nah, role-role ini dengan pendekatan tadi beberapa partner itu sudah memiliki machine learning itu menjadi sangat membantu kita. Termasuk juga dalam rangka kita seperti pada saat onboarding. Pada saat digital onboarding, itu kita sudah juga memanfaatkan artificial intelligence untuk memastikan orang ini benar atau enggak gitu kan. Nah itu saya rasa dengan perkembangan industri teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh bank untuk supaya memperkaya atau memperkuat aspek keamanan yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Ya, kita sekarang seperti digital onboarding itu sudah di belakang sudah ada machine learning-nya, bisa tahu nih, ini orang ini beneran atau enggak gitu, itu bisa. Ya itu AI itulah yang akan membantu kita untuk supaya kita menjadi lebih presisi dalam memvalidasi apakah ini cocok untuk jadi nasabah kita atau tidak. Baik, di sisi lain kita tahu AI ini masih banyak kekurangan begitu. Kadang-kadang memang ada halusinasi yang justru tidak tepat. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan Bank Mega Syariah untuk bisa mengatasi hal ini? Iya. Memang sistem itu kan berkembang terus ya. Kalau kita lihat dulu bagaimana AI ini berawal, mulai dari chatbot gitu kan. Jadi kalau misalkan kita chat
ke bank, itu yang jawab seolah-olah robot. Tapi jawabannya itu terus. Kenapa? Karena memang dia belum learning gitu kan. Tetapi semakin kesini semakin mutakhir, itu kita sampai nggak sadar bahwa itu jawab adalah robot gitu kan. Yang jawab adalah chatbot gitu. Nah ini saya rasa menjadi aspek positif tersendiri. Tetapi di sisi lain memang yang namanya suatu sistem itu perlu belajar, perlu learning. Nah, learning curve-nya ini yang saya rasa kita juga belum tahu learning curve-nya itu akan sampai di titik mana gitu. Kita belum tahu juga. Tetapi intinya bahwa dengan pendekatan-pendekatan pengembangan teknologi yang baru tadi yang lebih mutakhir itu saya rasa menjadi suatu aspek yang positif untuk bank untuk lebih maju lagi terlepas dari kekurangan mereka pada saat mereka menuju maturity-nya begitu kan, kira-kira seperti itu. Baik, kita juga tahu teknologi AI ini membutuhkan storage yang cukup besar begitu. Lalu bagaimana Bank Mega Syariah memanfaatkan teknologi cloud computing untuk bisa memaksimalkan kinerja teknologi AI? Ya, untuk saat ini memang meskipun tadi ya cloud sudah diizinkan, tetapi secara spesifik kita belum menerapkan secara masif untuk cloud itu. Hanya beberapa beberapa poin saja yang kita menggunakan cloud dalam rangka security. Jadi memang security kalau lewat jalur cloud itu memang pengembangannya lebih cepat gitu kan. Tetapi untuk storage untuk sementara ini kita belum menggunakan. Jadi karena memang bagaimanapun pengamanan data itu kalau ada di premises kita, ya saat ini ya kami masih berkeyakinan bahwa itu masih jauh lebih aman gitu kan, ketimbang kita menyimpan data-data itu di cloud begitu. Tetapi mekanisme interaksi dengan cloud itu sudah kita mulai juga. Gitu. Baik, lalu ke depannya Bapak memandang seperti apa sih nantinya teknologi pengamanan digital di dunia perbankan untuk 5 tahun ke depan? Saya rasa ini akan dinamis sekali ya, karena kalau kita lihat kita tidak berbicara 5 tahun yang akan datang. Ini berbicara beberapa bulan saja, ini pengembangan sudah banyak sekali gitu update sehingga seperti kami itu memang mau tidak mau harus terupgrade terus. Kami harus sering-sering berkomunikasi dengan komunitas, berkomunikasi dengan partner-partner yang mereka memang pada dasarnya melakukan research and development. Memang kalau kita lakukan research and development sendiri pasti ada keterbatasan, sehingga kita bekerja sama dengan mereka. Nah itulah hasil dari research and development mereka itulah yang kita gunakan. Sehingga kalau kita berbicara 5 tahun yang akan datang, ya terus terang kita belum kebayang juga nih bakal seperti apa. Apakah nanti 5 tahun yang akan datang teller itu digantikan menjadi robot begitu kan? Sekarang sudah ada robot humanik gitu kan? Apakah mau diganti seperti itu? Kita belum tahu juga nih. Tetapi kita percaya bahwa perkembangan teknologi itu akan sangat bermanfaat untuk bank ya dalam rangka meningkatkan ketahanan cyber. Meskipun di sisi lain teknologi itu juga akan dimanfaatkan juga oleh fraudster untuk masuk untuk melakukan cyber attack terhadap dunia perbankan atau industri keuangan lah begitu. Baik, lalu gebrakan apa yang mungkin disiapkan Bank Mega Syariah dalam waktu dekat ini terkait dengan teknologi? Ya, ya memang kita bukan yang mengawil ya, bukan yang terdepan ya, karena kita memang selalu mengikuti mengupdate teknologi yang terbaru ya. Tetapi di beberapa hal seperti dulu pada saat penggunaan digital onboarding, ya kita yang pertama tuh di perbankan syariah yang menggunakan digital onboarding yang true digital gitu kan. Nah, tetapi untuk ke depan ini memang kami sadari bahwa teknologi digital itu tidak bisa berhenti, ya. Sehingga kami selalu berusaha untuk meningkatkan capability dari digital itu sendiri, meningkatkan capability supaya digital kami juga bisa masuk ke dalam ekosistem, dan ujung-ujungnya teknologi digital kita itu memang menjadi solusi untuk nasabah kita, solusi untuk solusi keuangan untuk masyarakat secara luas, sehingga mereka akan menggunakan produk maupun teknologi yang kita sudah kembangkan. Baik, apakah Bapak melihat penerapan teknologi di industri perbankan syariah ini jauh lebih menantang daripada di perbankan konvensional?
Tidak ya. Kenapa? Karena secara teknis mau di perbankan konvensional maupun di perbankan syariah sama saja gitu kan. Sama saja infrastruktur yang digunakan sama. Kemudian kerangka teknologi security yang digunakan sama begitu. Jadi menurut saya sih tidak ada bedanya. Justru kami bank yang dengan size seperti ini justru kita tidak bisa, ya sudahlah dengan size seperti ini kita ngikutin size-nya saja. Tidak bisa. Kenapa? Karena cyber itu akan berlaku umum. Baik Bank Buku 4 maupun kita yang sekelas Bank Mega Syariah, yang mau tidak mau infrastruktur teknologinya harus sama dengan mereka juga. Kenapa? Karena mereka cyber attack itu tidak melihat ini bank kecil atau bank besar gitu kan. Sama saja, sehingga mau tidak mau ya kita harus menyiapkan juga gitu. Jadi nggak ada bedanya lah secara persiapan infrastruktur. Baik, dari segi lini bisnis, apakah ada lini bisnis tertentu di perbankan syariah yang menurut Bapak ini lebih besar ancamannya untuk mendapatkan serangan-serangan cyber? Saya rasa tidak ya, sama saja ya. Sama saja, karena memang kalau kita lihat industri keuangan, perbankan terutama, baik bank konvensional maupun bank syariah, itu sebetulnya secara prinsip transaksional itu mirip-mirip saja. Yang memang membedakan kami di syariah dengan konvensional kan adalah akadnya gitu kan. Prinsip syariah yang kita gunakan dalam konteks setiap transaksi kan begitu. Tetapi secara infrastruktur nggak ada bedanya tuh gitu. Baik, sekali lagi terima kasih waktu Anda bersama kami, Bapak Slamet Riyadi, Direktur Operasi dan Teknologi Bank Mega Syariah, sudah hadir di Profit kali ini.